Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan kami di Desa Gapura, koordinasi dengan pihak desa, pengurus kelompok tani, kemudian ada tamu dari Bayer yang akan melakukan download. Di sini kami menyampaikan hajat pemerintah dalam pengelolaan hama penyakit terpadu dengan prinsip PHT agar ada sinergisitas sehingga dalam pengendalian OPT, petani, pejuang pangan, hortikultura bisa menekan biaya produksi. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Ada rekan Tiang dari POPT yang sekaligus selalu keliling mengawasi pupuk, ingin menambahkan. Untuk itu dari saya mungkin ini dulu, nanti kita banyak-banyak saling mengisi di diskusi. Demikian barangkali, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam memang agak saya berkah pertemuan ini saling juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam rangka kita berdiskusi mencari solusi permasalahan kita bersama di lapangan. Dan wabil khusus kepada Bayer, kami atas nama UPT HPT Keswan menyampaikan terima kasih ya atas transfer ilmu kepada rekan pelaku utama kita di Desa Gapura ini, yang otomatis kalau kita realita di lapangan memang termasuk kita kalau ada program dari dinas tidak bisa mencakup semua. Nah, termasuk Gapura ini mungkin adalah desa yang terpilih. Ya, di Kawu tidak ada Pak. Tidak ada ya? Di desa lain tidak ada. Nah, seperti ini ya. Untuk itu mudah-mudahan hajat dari Bayer ini dalam rangka transfer ilmu yang kami harapkan juga kami monitoring, kami beri masukan juga ke Anda seperti tadi bahwa kita hendaknya menerapkan sistem PHT, pengelolaan hama terpadu, ya, supaya di mana kimia sebagai alternatif terakhir ini betul-betul tepat sasaran, tepat guna, yang intinya adalah bagaimana supaya petani atau para pejuang pangan dan hortikultura kita ini tidak membuang biaya 2-3 kali, ya kan ya? Nah, itu yang kita inginkan, dan termasuk terkait dengan bagaimana pemalsuan pestisida memang ada tindak hukum. Nah, termasuk ini yang kami kawal, termasuk tugas kami pengawas pupuk dan pestisida. Besar harapan kami jangan sampai produk-produk yang masuk di Gapura atau di Pucuk atau di mana saja, jangan sampai ada produk palsu. Nah, termasuk ada, dan kalau ada nanti misalnya yang dicurigai palsu, saya yakin kalau perusahaan tidak akan pernah membuat namanya produk palsu. Dan kemasannya sama, kalau kita tidak jeli tidak akan bisa membedakan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Mudah-mudahan tidak sampai ada produk palsu yang masuk ke daerah kita. Kemudian, alhamdulillah diberi waktu untuk berbicara di sini kepada Bapak dan Bayer untuk Setian selaku POPT mengamati dari tahun ke tahun, dari 2018 tugas di sini ada berapa pola yang mungkin menjadi bahan pertimbangan perlakuan di depotnya Bapak nanti, termasuk OPT utama yang ada di sini. Kalau kami lihat lahan depotnya di sebelah utara sini ya, utara timur, itu dari tahun ke tahun tetap hanya berselang setahun OPT WBT-nya, weran batang coklat, tidak muncul. Nah, ini perlu diantisipasi. Kemudian tahun kemarin lubang aktif tikus termasuk terbanyak di Desa Gapura ini karena sentra semangka, di mana tikus bertahan hidup dari buah semangka sisa. Itu di samping juga sifat tanah kita yang rekahannya banyak, kemudian lebar, kemudian pematang yang luas, sehingga dia cenderung bertahan di lokasi kita.
Dan untuk pemantauan OPT tikus sekarang penyebarannya lebih merata, lebih banyak daripada tahun yang lalu. Sehingga ini yang perlu kita waspadai bersama, karena ketika kita tidak melakukan pengendalian dari sekarang, besar kemungkinan nanti pada masa bunting dia akan overpopulasi, dalam arti dari 2 sekarang akan menjadi 30 atau 40 nanti. Itu yang akan merusak pertanaman kita. Maka pengelolaan dari awal ini penting sekali. Nah, langkah konkret yang kami buat kemarin adalah dengan membuat peringatan dini ke dinas. Stok dari Alpostran kita hanya untuk wujud dikasih hanya 9 kotak kemarin, ada untuk 5 desa, bahkan 7 desa yang meminta. Nah, kita mempunyai keterbatasan. Memang sarana ini adalah untuk stimulan saja, untuk memberikan apa istilahnya, jadi pengembur lah istilah. Maka terbagi selapuk kerjaan dia tak tahu, Anda 5 gudang, 10 gudang masih dia tak cukup. Ini harapan kita. Alpostran yang kemarin sudah digunakan ketika pengendalian di Barelantan misalnya juga akan berdampak di sini, karena daya jelajah tikus itu sangat luas ya. Ini yang perlu kita. Kemarin di bela diri ya, hanya di bela diri bersama Bapak Munawir. Ya, sudah dimanfaatkan semua itu. Jangan ditabung itu, habiskan langsung dengan cara sesuai dengan aturan pemakaian dalam brosurnya, karena ini barang bisa meledak api itu. Nah, ketika dalam lubang itu 5 tikusnya di sana, insya Allah 5-5-nya mati. Kemudian harus ditutup lagi lubang itu agar ular tidak masuk makan tikus yang mati itu, sehingga musuh alaminya tetap terjaga. Ini yang kita. Kemudian karena Alpostran ini tidak dijual bebas, kita sarankan salah satunya upaya yang bisa lakukan sekarang ini adalah dengan gerdal hamparan dengan menggunakan umpan racun. Di saat-saat inilah kita mengumpan racun yang paling pas. Tetapi nanti kalau sudah anakan maksimum, bagian bawah sangat tidak pas sekali. Karena apa? Dia sudah kadang tidak mengubang, sudah pindah ke pohon. Kemudian kadang tengah bangkat berbalik. Di tengah sawah dia berumah, merusak di bagian tertentu. Misalnya dia makan di sini, dia akan kembali ke sana untuk makan lagi. Nah, ini yang kita. Nah, pencegahan dini untuk di Pucuk terkait tikus ini sudah banyak kami lakukan. Tentunya kami hanya memang penyuluh itu ya merangsang, memotivasi, itu hanya kemampuan kami. Dan memberikan arahan metode yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman pekerja. Salah satu yang paling mujarab adalah gerakan pengendalian secara hamparan dan stimulia racun juru Senin, selaput juru Senin. Itu paling efektif dan murah kan, racun 5.000 itu masih insya Allah. Nah, ya, kalau produk bayar ada racunin. Nah, nanti kalau bisa disupport lah juga teman kita sesuai prosedur perusahaan tentunya kan ya, seperti itu. Ya, itu terkait OPT tikus. Kalau OPT werang batang coklat, terkait Demplot ini, apapun OPT-nya kami punya SOP, standar operasional prosedur yang harus diikuti, yaitu dengan pengamatan mingguan kandang. Sebagaimana sering kami sampaikan ke kelompok tani yang sering turun, itulah nyawa dari bagaimana kita mengamati nyawa dari pemeliharaan tanaman kita. Sekali seminggu kalau nggak serumpun, kita lihat dari ujung daun sampai bawah di sela-sela rumputnya apakah ada hama, penyakit, musuh alami. Di situ kita bisa mengambil keputusan, dan mohon nanti disisipkan juga di kegiatan Demplotnya. Jangan sampai kita hanya keliling tengah di atas pematang tapi tidak turun mengamati OPT-nya. OPT yang ada di sini adalah tikus, WBC, kemudian kelas daerah ini yang endemik. Penglihatan terlalu ada. Kami rasakan adalah werang batang coklat. Tikus nyambung sekarang yang dulunya tidak padi sekarang ada, termasuk ditanam beberapa spot lain sukadana ada walaupun 1 hektar. Dia akan berkembang hingga kemungkinan dia untuk bereksposi dalam arti karena dia hanya 300-600 induk
kedua Pak Nur ya, wilayah karena di bawah karena di sana lihat kan yang menderita fisiologi dalam asal roti kan mungkin bisa disediasi dan sebagainya, itu bagi mungkin rekan dua ini jualan kita sana ya, supaya lengkap sida kemudian ideologis juga semua teman kalau boleh hadir ingin ada. Kemudian yang ketiga terkait proses yang Yogyakarta mana lagi sudah jadikan dan Pak Haris disampaikan pasar keterangan untuk mendapatkan satu kelompok terang tiap rencana adalah ini bisa juga dengan demo-nya dari buyer di pematangan tanam tomat, tanam terus bagaimana di kelompok tani cabai terung asalin yang bibitnya kalau nggak salah warna itu berbeda karena ada imbal balik tanaman terung misalnya tomat berbunga pasti ada tabuhan